warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat merasakan bulan Ramadan pada tahun ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan kultum yang berjudul Cerminan Takwa Tujuan Puasa. Hadirin yang dimuliakan Allah, perintah puasa dimaksudkan untuk membentuk pribadi yang bertakwa kepada Allah, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, Surah Al-Baqarah ayat 183, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Dari ayat di atas, diketahui bahwa tujuan dari jalankannya ibadah puasa adalah agar kita hambanya menjadi orang-orang yang bertakwa. Hadirin yang dimuliakan Allah, ibadah puasa yang dijalankan dengan benar akan menghasilkan orang-orang yang setidaknya memiliki 3 kesolehan sebagai cerminan dari ketakwaan kepada Allah. Ketiga kesolehan tersebut adalah: yang pertama, kesolehan personal. Kesolehan personal merupakan kesolehan individual yang berupa penghambaan pribadi kepada Allah, seperti menjalankan sholat, puasa itu sendiri, zikir, iktikaf di dalam masjid, tadarus Al-Quran, dan lain sebagainya. Kesolehan seperti itu sesungguhnya lebih mudah dicapai di bulan Ramadan, karena di bulan Ramadan Allah mengondisikan situasi dan kondisi sedemikian kondusif. Yang kedua, kesolehan sosial. Kesolehan sosial adalah kesolehan seseorang terhadap orang lain dalam kerangka ibadah kepada Allah. Puasa yang dijalankan dengan benar dan dihayati sepenuhnya akan menghasilkan orang-orang yang peka terhadap persoalan sosial, seperti kemiskinan, pengangguran, kebodohan, dan lain sebagainya. Mereka juga akan memiliki solidaritas sosial terhadap orang-orang yang membutuhkan uluran bantuan, baik berupa barang maupun jasa, karena terkena bencana seperti banjir, tanah longsor, tsunami, gempa bumi, dan lain sebagainya. Yang ketiga, kesolehan lingkungan. Kesolehan lingkungan adalah kesolehan dalam hubungannya dengan ekologi atau lingkungan dalam kerangka ibadah kepada Allah. Dalam Quran Surah Ar-Rum ayat 41, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Yang artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh perbuatan tangan-tangan manusia, supaya Allah menimpakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Dari ayat di atas, Allah mengingatkan kita bahwa kerusakan-kerusakan di bumi sebenarnya disebabkan oleh ulah manusia sendiri, seperti pencemaran udara, dan disebabkan kita terlalu banyak memproduksi sampah berupa asap sebagai efek samping dari kegiatan kita yang terlalu banyak mengonsumsi, baik melalui cerobong-cerobong pabrik, asap kendaraan bermotor, asap rokok, dan lain sebagainya. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pencemaran udara menyebabkan beberapa jumlah orang yang menderita penyakit saluran nafas, terutama asma dan bronkitis, meningkat. Hadirin yang dimuliakan Allah, jika ketiga kesolehan itu hanya berlangsung selama bulan Ramadan saja, puasa Ramadan yang kita jalani tidak mampu mengubah kita menjadi orang-orang istiqomah yang secara konsisten mampu meningkatkan kesolehan dari waktu ke waktu. Semoga lewat puasa Ramadan tahun ini kita semua dimudahkan oleh Allah dalam mencapai ketiga kesolehan tersebut secara istiqomah. Dengan harapan akhir, semoga kita lolos dari ujian dan godaan selama bulan Ramadan, baik itu ujian dari hawa nafsu dan godaan syaitan yang senantiasa menyeru kepada menjauhi hal-hal kebaikan, sehingga kita menjadi hamba yang menyandang predikat takwa. Amin amin ya robbal alamin. Sekian ceramah dari saya. Syukran ala ihtimamikum, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.